guys, kali ini saya akan mempresentasikan tugas fisika tentang pemanasan global. Materi pertama adalah pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi secara bertahap dan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai pengertian pemanasan global. Yang pertama, penyebab utama pemanasan global disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca di atmosfer bumi, terutama karbon dioksida CO2, metana CH4, dan nitrous oksida N2O. Gas-gas ini tertangkap di atmosfer dan memerangkap pemanasan matahari sehingga suhu bumi meningkat. Yang kedua, sumber gas rumah kaca. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar, fosil, minyak, gas, batu bara, serta berbagai proses industri dan pertanian sebagai sumber utama peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Nah, yang ketiga, dampak pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim seperti cuaca panas yang lebih sering, kenaikan permukaan laut, pencairan es di kutub, dan pergerakan pola curah hujan. Hal ini berdampak luas pada ekosistem, pertanian, kesehatan, dan kehidupan manusia. Upaya mitigasi untuk mengatasi pemanasan global diperlukan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, reboisasi, dan perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Jadi pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata global yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan berdampak signifikan pada lingkungan serta kehidupan di bumi. Upaya mitigasi dan adaptasi sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Nah, materi kedua adalah pengertian dan secara singkat pembentukan IPCC. Nah, IPCC adalah badan ilmiah internasional yang dibentuk untuk menilai ilmu pengetahuan terkait perubahan iklim. Berikut penjelasan lebih lengkap. Pengertian IPCC, poin pertama, IPCC adalah badan PBB yang dibentuk untuk memberikan penilaian ilmiah tentang perubahan iklim. Nah, poin kedua, IPCC tidak melakukan penelitian sendiri tentang mengevaluasi dan meningkatkan penelitian ilmiah terbaru tentang perubahan iklim yang dilakukan oleh ilmuwan di seluruh dunia. Nah, poin ketiga, tujuan utama IPCC adalah memberikan penilaian komprehensif tentang status ilmu pengetahuan, dampak, dan opsi mitigasi serta adaptasi terkait perubahan iklim. Nah, secara singkat pembentukan IPCC, IPCC dibentuk pada tahun 1988 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melalui Organisasi Meteorologi Dunia WMO dan Program Lingkungan PBB. Nah, pembentukan IPCC dilatar belakangi oleh meningkatnya perhatian internasional terhadap masalah perubahan iklim global. Tujuan awal pembentukan IPCC adalah untuk menilai dampak perubahan iklim, potensial mitigasi, dan strategi adaptasi yang dapat dilakukan. IPCC telah menerbitkan beberapa laporan penilaian komprehensif tentang perubahan iklim sejak 1990 yang menjadi tujuan utama bagi pembentukan kebijakan di seluruh dunia. Nah, jadi IPCC merupakan badan ilmiah internasional di bawah PBB yang dibentuk untuk menilai dan memberikan informasi ilmiah terkini mengenai perubahan iklim global, dampak serta opsi mitigasi dan adaptasi yang dapat dilakukan. Nah, materi yang ketiga yaitu efek rumah kaca adalah fenomena di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memantulkan kembali radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi sehingga menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang efek rumah kaca. Nah, yang pertama, radiasi matahari memanaskan permukaan bumi yang kemudian memancarkan kembali radiasi inframerah ke atmosfer. Nah, yang kedua, gas-gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, nitrous oksida N2O, dan
uap air menyerap sebagian dari radiasi inframerah yang terpancar oleh bumi. Nah, ketika gas-gas rumah kaca memantulkan kembali sebagai dari radiasi inframerah tersebut ke permukaan bumi, sehingga suhu di permukaan bumi menjadi lebih tinggi daripada seharusnya. Yang keempat, efek ini mirip dengan cara kerja rumah kaca, di mana sinar matahari dapat masuk tetapi panas tidak dapat keluar dengan mudah, sehingga suhu di dalam rumah kaca menjadi lebih tinggi. Efek rumah kaca ini juga proses alami yang membantu menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan layak dihuni. Namun peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia telah menyebabkan pemanasan global yang berlebihan dan perubahan iklim yang signifikan. Nah, terima kasih, sekian. Serius, maka materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Yonas. Halo teman-teman, kali ini aku akan menyampaikan materi tentang UNFCCC. Apa sih UNFCCC? United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang aman bagi sistem iklim. Perjanjian ini ditandatangani oleh 197 negara pada tahun 1992 dan mulai berlaku pada tahun 1994. Berikut adalah sejarah singkat UNFCCC. Pada tahun 1988, Komite Antar Pemerintah untuk Negosiasi Perubahan Iklim atau INC dibentuk oleh PBB untuk membahas isu perubahan iklim. Pada tahun 1990, INC menerbitkan laporan penilaian pertama panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC yang mengkonfirmasi pengaruh manusia terhadap sistem iklim. Pada tahun 1992, KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, UNFCCC diadopsi oleh 154 negara dengan tujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer untuk mencegah campur tangan manusia yang berbahaya terhadap sistem iklim. New York City, Amerika Serikat. Teks konvensi kerangka kerja ditulis dalam pertemuan di New York. UNFCCC diadopsi pada 9 Mei 1992 dan dapat ditandatangani sejak 4 Juni 1992. Awalnya UNFCCC melibatkan 190 penandatangan. Pada tahun 1994, UNFCCC mulai berlaku setelah diratifikasi oleh 50 negara. Pada tahun 1995, konferensi para pihak atau COP pertama diadakan di Berlin, Jerman. Menandai dimulainya negosiasi untuk mencapai target emisi gas rumah kaca yang meningkat secara hukum. Pada tahun 1997, Protokol Kyoto diadopsi di COP 3 di Kyoto, Jepang. Protokol Kyoto menetapkan target emisi yang meningkat secara hukum bagi negara-negara maju. Pada tahun 2005, Protokol Kyoto mulai berlaku setelah diratifikasi oleh 55 negara. Ada COP termuka pada tahun 2009. COP 15 di Copenhagen, Denmark, menghasilkan kesepakatan Copenhagen, sebuah kesepakatan politik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2015, COP 2021 di Paris, Prancis, menghasilkan perjanjian Paris, sebuah perjanjian global yang tujuan membatasi kenaikan suhu global hingga jauh di bawah 2 derajat Celcius. Idealnya hingga 1,5 derajat Celcius dibandingkan tingkat pra-industri. Pada tahun 2021, COP 26 di Glasgow, Skotlandia, menghasilkan Fakta Glasgow yang memperkuat komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyediakan dana untuk negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Ya, selanjutnya ada materi mengenai secara singkat isi dari perjanjian UNFCCC. Berikut adalah beberapa poin penting yang ada di dalam isi perjanjian UNFCCC. Pertama, stabilisasi gas rumah kaca. Tujuan utama UNFCCC adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang aman. Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan manusia yang berbahaya terhadap sistem iklim. Setiap negara pihak memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk mencapai tujuan ini. Yang kedua, prinsip-prinsip utama. Perbedaan bertanggung jawab. Negara berkembang diakui memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk menangani perubahan iklim dan menimbulkan bantuan dari negara maju. Berhati-hati. Tindakan untuk menangani perubahan iklim harus diambil dengan hati-hati, mengingat konsekuensinya bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Tindakan selanjutnya adalah tindakan bersama. Semua negara harus bekerja sama untuk mencapai tujuan UNFCCC. Ketiga, kewajiban negara pihak. Penyusunan inventaris emisi. Setiap negara
pihak harus menyiapkan inventaris misi gas rumah kaca untuk nasionalnya. Yaitu selanjutnya adalah pengurangan emisi. Negara-negara maju harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka dan membantu negara-negara berkembang dalam melakukan hal yang sama. Selanjutnya adalah kerjasama teknologi. Semua negara pihak harus bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah peningkatan kesadaran. Negara-negara pihak harus meningkatkan kesadaran publik tentang perubahan iklim dan mengedukasi masyarakat dengan cara-cara mengatasinya. Yang selanjutnya adalah materi mengenai gas-gas rumah kaca. Apa sih gas rumah kaca itu? Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer bumi yang mampu menyerap dan memerangkap panas dari matahari. GRK ini ibarat selimut tipis yang menyelimuti bumi, menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan nyaman bagi kehidupan. Namun, aktivitas manusia telah meningkatkan konsentrasi GRK di atmosfer secara signifikan, terutama gas karbon dioksida atau CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil. Hal ini menyebabkan efek rumah kaca yang berlebihan, yang meningkatkan suhu global dan memicu berbagai dampak negatif. Berikut ada beberapa jenis GRK utama. Yang pertama adalah uap air atau H2O. GRK mengalami yang paling banyak, namun konsentrasinya bervariasi. Yang kedua adalah karbon dioksida CO2. Dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan proses industri. Yang ketiga adalah metana atau CH4. Dihasilkan dari peternakan, persawahan, dan penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya adalah nitrous oxide atau N2O, dihasilkan dari penggunaan pupuk sintesis dan pembakaran biomasa. Yang terakhir adalah CFC. Dulunya banyak digunakan dalam pendingin dan aerosol, namun sekarang dilarang karena merusak lapisan ozon. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ivana. Yang pertama terdapat transportasi. Transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, terutama karbon dioksida atau CO2, yang berperan penting dalam pemanasan global. Berikut aktivitas yang berperan dalam pemanasan global. Yang pertama, emisi gas buang kendaraan. Pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor menghasilkan emisi CO2, metana, dan nitrogen oksida, yang dimana memerangkap panas di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Semakin banyak kendaraan pribadi digunakan, semakin tinggi pula emisi gas rumah kaca yang dilepaskan. Sektor transportasi menyumbang sekitar 25% emisi gas rumah kaca global, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar kedua setelah pembangkit listrik. Yang kedua, aktivitas industri. Industri menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, terutama karbon dioksida atau CO2, yang berperan penting dalam pemanasan global. Berikut aktivitas yang berperan dalam pemanasan global. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Industri menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi untuk menghasilkan energi yang melepaskan CO2 ke atmosfer saat dibakar. Pembangkit listrik, pabrik manufaktur, dan industri berat lainnya adalah penghasil emisi CO2 industri utama. Yang ketiga, pembangunan hutan. Pembangunan hutan, terutama penanaman pohon dan reboisasi, memainkan peran penting dalam memerangi pemanasan global. Berikut aktivitas yang berperan dalam pemanasan global, yaitu yang pertama, penyerapan karbon dioksida. Pohon menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Semakin banyak pohon yang ditanam, maka semakin banyak CO2 yang dapat diserap dan disimpan di dalam biomasa pohon dan tanah. Hutan bertindak sebagai paru-paru bumi dengan membantu mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer. Yang kedua, mitigasi perubahan iklim. Penanaman pohon dan reboisasi hutan dapat membantu memitigasi perubahan iklim dengan yang pertama, mengurangi efek rumah kaca dan memperlambat pemanasan global. Yang kedua, menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang ketiga, mendukung upaya global untuk mencapai target emisi gas rumah kaca. Yang keempat, proses pembusukan sampah organik. Proses pembusukan sampah organik, terutama di tempat pembuangan akhir atau TPA, dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan, terutama metana atau CH4 yang berperan penting dalam pemanasan global. Berikut aktivitas yang berperan dalam pemanasan global. Yang pertama, produksi gas metana. Saat sampah organik terurai tanpa oksigen atau kondisi anaerobik, bakteri pengurai menghasilkan gas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2 sebagai produk sampingan. Yang kelima, pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan menyumbangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, terutama metana atau CH4 dan nitrous oxide atau N2O, dan berkontribusi pada pemanasan global. Berikut aktivitas berperan dalam pemanasan global. Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Peternakan. 1. Menghasilkan metana atau CH4 dari pencernaan ruminansia, contohnya seperti sapi, kerbau, dan kambing. Lalu selanjutnya terdapat pengolahan pupuk kandang dan pengelolaan limbah ternak.
Lalu yang kedua, menghasilkan nitrous oxide atau N2O dari pupuk kandang dan penambah nitrogen sintetis. Yang kedua, pertanian. Yang pertama, menghasilkan metana atau CH4 dari sawah padi, pengelolaan lahan gambut, dan penggunaan pupuk nitrogen. Lalu yang kedua, menghasilkan nitrous oxide atau N2O dari penggunaan pupuk nitrogen sintetis. Gas karbon dioksida atau CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dampak CO2 terhadap pemanasan global dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, efek rumah kaca. CO2 di atmosfer bagaikan selimut yang memerangkap panas matahari, menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat. Semakin banyak CO2 di atmosfer, maka semakin tebal juga selimut ini dan semakin panas bumi. 2. Kenaikan suhu bumi. Peningkatan CO2 menyebabkan kenaikan suhu global akibat pada 1. Perubahan pola cuaca. Musim yang tidak menentu, cuaca ekstrem seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, dan badai. Yang kedua, mencairnya es di kutub, menyebabkan kenaikan permukaan laut, mengancam wilayah pesisir, dan mengganggu ekosistem laut. Yang ketiga, perubahan siklus air, kekeringan di beberapa wilayah, dan hujan lebat di wilayah lain. Halo semuanya, saya Johan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Freon, CFC, HFC, dan juga amandemen Kigali. Oke, yang pertama adalah Freon, CFC, dan dampaknya pada ozon. Pernahkah kalian mendengar kata Freon? Benda apa saja yang berhubungan dengan Freon? Freon adalah nama dagang dari senyawa klorofluorkarbon. Senyawa ini mengandung 3 jenis atom dari unsur klor, fluor, dan juga karbon. Klorofluorkarbon sering ditulis dan disebut dengan CFC. Freon umumnya berupa gas tidak berwarna atau cairan yang tidak berwarna yang mudah menguap pada suhu kamar. Digunakan untuk apa saja freon? Indonesia sebagai negara beriklim tropis serta kondisi gedung bertingkat di kota-kota besar yang memerlukan pendinginan ruangan atau air conditioner AC, kulkas, dan juga bahan aerosol tentu sangat membutuhkan CFC. Pembuatan freon berkembang sejak tahun 1930, namun karena menimbulkan penipisan ozon, membentuk lubang pada ozon di atas wilayah Antartika, dan meningkatkan efek rumah kaca melalui perjanjian Montreal yang dibuat oleh PBB pada tahun 1987, penggunaan freon dibatasi. Mengapa demikian? Mari kita kenali dulu ozon yang merupakan molekul unsur mengandung atom oksigen. Sekitar 90% ozon terdapat pada lapisan stratosfer yang mempunyai ketinggian 15 hingga 30 km dari permukaan bumi. Tidak seperti ozon yang terdapat pada lapisan troposfer atau pada permukaan tanah. Ozon yang terdapat pada lapisan stratosfer adalah ozon baik karena sebagian besar radiasi ultraviolet dari matahari yang berbahaya bisa dipantulkan oleh ozon. Pada lapisan stratosfer terdapat molekul klorin monoksida atau C10. Molekul ini merupakan senyawa dengan jumlah yang paling banyak dan bersifat paling reaktif di lapisan stratosfer. Jadi, klorin ini bisa merusak lapisan ozon. Oke, sumber tambahan atom klorin yang berasal dari aktivitas manusia adalah dari penggunaan senyawa klorofluorkarbon atau CFC. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa jumlah ozon akan semakin berkurang. Dampak negatif penipisan ozon adalah timbulnya penyakit kanker, katarak, dan gangguan imun pada manusia, kerusakan pada ekosistem laut, dan menurunnya produktivitas tanaman. Selanjutnya mengenai HFC, pengganti dari CFC, dan dampaknya pada pemanasan global. Langkah apa yang dilakukan akan mengurangi penipisan ozon? Maka diciptakanlah senyawa HFC untuk menggantikan CFC. Penggunaan senyawa HFC atau hidrofluorokarbon sebagai ganti CFC memang mengurangi penipisan ozon, namun ternyata menimbulkan peningkatan gas CO2 yang berdampak pada peningkatan suhu udara, perubahan iklim, dan cuaca yang ekstrim. Dampak HFC terutama berasal dari efek pemanasan ekstrimnya. Bahkan pada jumlah yang relatif kecil,
mereka berkontribusi signifikan terhadap pemanasan jangka pendek sebagai efek gas rumah kaca yang ratusan hingga ribuan kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida atau CO2 per unit masanya. Maka diciptakanlah amandemen Kigali untuk protokol Montreal Perjanjian Internasional yang dirumuskan dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi dan produksi hidrofluorkarbon atau HFC secara bertahap. Oleh karena itu, melalui amandemen Kigali yang dilakukan pada Januari 2019, penggunaan senyawa hidrofluorkarbon atau HFC juga harus dibatasi selama 3 dekade ke depan. Penelitian terhadap teknologi pendingin yang ramah iklim sedang terus dilakukan hingga saat ini untuk mengurangi ketergantungan manusia pada bahan kimia seperti HFC dan juga GFC tadi. Desain bangunan yang tidak bergantung pada sistem pendingin ruangan juga salah satu solusi yang cukup menarik untuk dikembangkan dan diterapkan di dunia ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai HFC, CFC, dan juga amandemen Kigali untuk mengatasi permasalahan dari HFC. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya Dimas Arya Setiati Nugroho. Bye-bye! Lalu saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak dari pemanasan global. Dampak yang pertama adalah mencarnya es di kutub. Mencarnya es di kutub ini dipengaruhi oleh suhu bumi yang meningkat dikarenakan pemanasan global. Mencarnya es di kutub utara dan selatan ini tentunya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup di kutub, karena dapat mengakibatkan kepunahan bagi spesies mereka karena rusaknya habitat mereka. Bahaya lain dari mencarnya es di kutub yaitu lepasnya gas metana yang tergandung di dalam tanah beku atau permafrost yang ada di kutub. Gas metana ini merupakan gas yang sangat bahaya. Gas metana ini lebih bahaya daripada gas karbon dioksida. Gas metana ini memiliki kemampuan untuk merusak lapisan ozon dan menambah gas rumah kaca yang tentunya akan menyebabkan efek rumah kaca lebih parah dan panas lagi. Sampai yang kedua adalah tenggelamnya pulau kecil. Tenggelamnya pulau kecil ini diakibatkan oleh mencarnya es di kutub yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut sebanyak 3,6 mm per tahunnya sejak tahun 2006 sehingga dapat menenggelamkan pulau kecil yang memiliki ketinggian terendah. Dampak dari kenaikan permukaan air ini cukup besar, dimulai dari rusaknya ke ekosistem yaitu rusaknya habitat hewan-hewan darat hingga mengakibatkan kepunahan bagi beberapa spesies yang meninggali pulau-pulau tersebut. Dampak yang ketiga adalah rusaknya hutan bakau atau mangrove. Pohon bakau dan mangrove dirancang untuk menyangga atau menahan daerah pesisir dari abrasi yang disebabkan oleh air laut. Namun kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global ini lama-lamaan akan menenggelamkan habitat bakau dan mati sebelum sempat beradaptasi. Pemanasan global juga dapat berdampak pada habitat mangrove. Dilansir dari Florida Museum of Natural History, mangrove adalah spesies tropis yang bertahan pada suhu 19 derajat Celcius dan tidak dapat mentoleransi fluktuasi melebihi 10 derajat Celcius. Artinya tanaman bakau bisa rusak dan mati jika suhu lebih panas atau lebih dingin 10 derajat Celcius. Sedangkan pemanasan global meningkatkan suhu bumi sehingga mengganggu keseimbangan habitat tanaman bakau. Akibat dari rusaknya hutan bakau dan mangrove adalah terjadi abrasi yang dapat mengurangi luas dari pulau-pulau hingga merusak berbagai infrastruktur dan pemukiman warga. Rusaknya ekosistem hutan bakau dan mangrove yang dapat mengganggu hingga membunuh berbagai spesies yang meninggali hutan mangrove dan hutan bakau. Dampak yang keempat adalah peningkatan suhu permukaan laut. Yang pertama adalah pemutihan terumbu karang ketika air laut hangat, karang akan mengeluarkan alga zooxanthellae yang hidup di jaringan sehingga menyebabkan karang menjadi putih seluruhnya. Ini disebut pemutihan karang. Ketika karang memutih, ia tidak mati. Karang dapat bertahan hidup jika terjadi pemutihan. Namun mereka mengalami stres yang lebih besar dan rentan terhadap kematian. Pada tahun 2005, AS kehilangan separuh terumbu karangnya di Karibia dalam 1 tahun karena peristiwa pemutihan besar-besaran. Perairan hangat yang berpusat di sekitar Antillen Utara dekat Kepulauan Virgin dan Puerto Rico meluas ke selatan. Perbandingan data satelit dari 20 tahun sebelumnya menekankan bahwa tekanan termal dari peristiwa tahun 2005 lebih besar dibanding gabungan 20 tahun sebelumnya. Rusaknya terumbu karang ini tentunya sangat mengganggu ekosistem laut dikarenakan beberapa spesies ikan memilih terumbu karang sebagai habitat mereka. Tanpa adanya terumbu karang, berbagai spesies ikan akan kehilangan habitat dan tempat perlindungan mereka
yang dapat membuat mereka lebih rentan dimangsa oleh predator sehingga mengakibatkan menurunnya populasi mereka dan merusak ekosistem. Rusaknya terumbu karang ini juga dapat mengganggu perekonomian suatu negara karena hilangnya salah satu sumber pendanaan suatu negara pada sektor pariwisata. Yang kedua, cuaca ekstrim El Nino Southern Oscillation. El Nino Southern Oscillation atau ENSO adalah pola iklim berulang yang melibatkan perubahan suhu perairan di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur. Dalam jangka waktu sekitar 3 tahun hingga 7 tahun, permukaan air di sebagian besar Samudra Pasifik tropis bersuhu hangat atau dingin berkisar antara 1 derajat Celcius hingga 3 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu normal. ENSO memiliki 2 fase yang berlawanan dan 1 fase tambahan, yaitu yang pertama fase El Nino yang mengurangi curah hujan di Indonesia, yang kedua La Nina yang meningkatkan curah hujan di Indonesia, dan yang ketiga netral, yaitu ketika suhu di laut Samudra Pasifik tropis umumnya mendekati rata-rata sehingga tidak memasuki keadaan El Nino atau La Nina. Hubungan antara pemanasan global dan ENSO sangatlah kompleks dan melibatkan putaran umpan balik antara atmosfer dan lautan. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan peningkatan suhu global yang pada gilirannya mempengaruhi suhu dan arus laut. Perubahan-perubahan ini dapat mengubah perkembangan, durasi, dan intensitas peristiwa ENSO dalam beberapa cara. Ketika lapisan atas lautan menghangat, kondisi yang memicu peristiwa ENSO seperti melemahnya angin pasat dan air permukaan yang lebih hangat di Pasifik Tengah dan Timur mungkin menjadi lebih umum atau intens. Pemanasan global dapat mengubah sirkulasi Walker, yaitu pola sirkulasi atmosfer timur barat di Pasifik tropis, yang berpotensi menyebabkan kejadian ENSO lebih sering atau lebih intens. Jadi secara garis besar, pemanasan global dapat memperkuat kondisi ENSO. Pemanasan global juga dapat meningkatkan intensitas dan frekuensi dari ENSO, sehingga cuaca dan iklim menjadi lebih tidak stabil. Peristiwa ini tentunya sangat berpengaruh bagi ekosistem. Perubahan pola ENSO akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda di seluruh dunia, dengan beberapa wilayah mengalami cuaca ekstrim yang lebih parah. Daerah-daerah yang bergantung pada pola curah hujan yang dipengaruhi oleh ENSO mungkin mengalami peningkatan variabilitas dalam ketersediaan air, sehingga mempengaruhi pertanian dan ketahanan air. Hal ini dapat menyebabkan lebih seringnya kekurangan pangan dan air, sehingga berdampak pada harga pangan dan mata pencaharian. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naftali. Selanjutnya adalah penanggulangan dampak dari pemanasan global dengan cara yang pertama adalah reboisasi hutan. Pepohonan hutan akan menyerap karbon dioksida selama proses fotosintesis, sehingga kadar karbon dioksida pada atmosfer bumi dapat berkurang. Oleh sebab itu, dengan adanya reboisasi tidak hanya berfungsi untuk memperindah, namun juga dapat mengurangi dampak pemanasan global dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama adalah mengganti pohon yang ditebang dengan menanam pohon dengan kualitas benih yang lebih bagus. Yang kedua, memberlakukan sistem tebang pilih. Yang ketiga, melakukan program penghijauan kembali. Yang keempat, memberantas penebangan hutan ilegal melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dan yang terakhir adalah memberlakukan penegakan hukum terhadap pelaku ekspor kayu. Yang kedua adalah dengan menghemat energi. Aktivitas menghemat energi yang harus dihemat adalah energi yang menggunakan bahan bakar fosil, khususnya yang mana dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca, seperti kegiatan industri, transportasi, dan lain-lain. Berikut langkah-langkah yang dapat kalian ambil. Yang pertama adalah mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan sepeda jika jarak yang dituju dekat, dan yang terakhir adalah menggunakan alat elektronik dengan bijaksana. Lalu ada cara yang ketiga, yaitu dengan mencari sumber energi alternatif. Cara lain untuk mengurangi gas emisi adalah dengan mencari energi lain yang lebih ramah lingkungan. Sebagai contohnya adalah energi air, panas bumi, matahari, nuklir, dan juga angin. Lalu ada cara yang keempat, yaitu terdapat 3 macam jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan sampah B3, yaitu sampah yang dengan bahan berbahaya dan beracun. Pengolahan ketiga jenis sampah ini dapat dilakukan dengan tindakan reduce, reuse, recycle, replace, dan composting. Sedangkan sampah B3 harus dibuang di tempat pengolahan sampah khusus B3. Apa itu reduce, reuse, recycle, replace, dan composting? Yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi pemakaian barang untuk mengurangi jumlah sampah. Contohnya adalah dengan menggunakan produk minuman isi ulang. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan barang bekas yang masih dapat digunakan kembali. Contohnya memakai pakaian bekas untuk lap. Lalu ada recycle, yaitu mendaur ulang barang yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti membuat kerajinan dari botol plastik.
Lalu ada replace, yaitu mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berulang-ulang. Seperti contohnya adalah memakai tas belanja daripada tas plastik. Lalu ada composting, yaitu membuat kompos. Sampah organik adalah jenis sampah yang dapat diubah menjadi pupuk kompos. Dan cara yang terakhir adalah dengan memanajemen lingkungan, yaitu dapat dilakukan dengan cara reuse, yaitu berhemat, dan recycle limbah-limbah yang ada di masyarakat. Yang terakhir adalah kesepakatan internasional mengenai pemanasan global berdasarkan kronologi waktu terjadinya atau terbentuknya kesepakatan itu. Yang pertama adalah KTT Bumi di Stockholm. KTT ini diadakan di Stockholm pada tanggal 15 Juni 1972. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama yang membahas tentang masalah lingkungan hidup secara global. Melalui pertemuan inilah diperoleh kesepakatan tentang konsep pengembangan berkelanjutan atau sustainable development yang harus menjaga kelestarian lingkungan hidup agar dapat diwariskan ke generasi mendatang. Yang kedua adalah protokol Rio de Janeiro. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro yang dibentuk oleh UNFCCC. Dalam pertemuan ini membahas masalah perubahan cuaca dan iklim dan menghasilkan kesepakatan untuk mengurangi gas emisi kaca. Disepakati dua golongan penghasil gas rumah kaca, yaitu Aneks 1 dan Aneks 1. Yang ketiga adalah WMO. Digelar pada tahun 1979, konferensi pemanasan global pertama oleh WMO dan membahas tentang pengaruh perubahan iklim pada aktivitas manusia. Pada 10-15 September 2012, di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, pemerintah Indonesia menggelar konferensi dengan membahas antara lain pengembangan, implementasi, dan pelaksanaan sistem terintegrasi, observasi, data processing, komunikasi, dan manajemen data, serta penyediaan layanan cuaca untuk publik. Lalu yang keempat adalah IPCC. IPCC adalah badan ilmiah internasional terkemuka untuk melakukan kajian penilaian mengenai perubahan iklim serta cara mengatasinya. Laporan pengkajian IPCC pertama diterbitkan tahun 1990 dan telah membantu proses perundingan internasional hingga terbentuk UNFCCC pada tahun 1992. Laporan pengajian keduanya disahkan pada tahun 1995 dan membantu berbagai pihak dalam mengadopsi protokol Kyoto. Sedangkan kajian ketiganya diterbitkan tahun 2001 dan banyak mengumpulkan bukti-bukti baru tentang dampak perubahan iklim pada negara-negara berkembang. Kajian keempat dikenal dengan nama IPCC Fourth Assessment Report yang mencatat wilayah yang paling rentan mengalami perubahan iklim, yaitu negara pulau kecil di Samudra Pasifik. Laporan kerja kelimanya mengutip bencana-bencana yang telah diprediksi, salah satunya adalah kemungkinan terjadinya panas ekstrim dan gelombang panas, yaitu heat waves. Lalu yang kelima adalah Protokol Kyoto. Adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur tata cara penurunan emisi gas rumah kaca sehingga tidak mengganggu sistem iklim bumi. Protokol ini diselenggarakan di Kyoto Desember 1997 yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan mekanisme dan target penurunan emisi secara transparan. Yang kedua, mengurangi rata-rata emisi dari 6 gas rumah kaca. Yang ketiga, setiap negara memiliki komitmen yang berbeda sesuai dengan tingkat emisinya. Dan yang terakhir adalah negara berkembang tidak memiliki obligasi untuk menurunkan emisi. Protokol Kyoto juga menawarkan 3 mekanisme. Yang pertama, joint implementation. Yang kedua, international carbon trading. Yang ketiga, clean development mechanism. Lalu ada juga yang keenam, yaitu UNFCCC. Merupakan sebuah perjanjian internasional yang dihasilkan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan tujuan melakukan stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada level yang aman bagi kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan berkelanjutan. Lalu yang ketujuh adalah KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali. Dalam KTT ini membahas tentang pemanasan global yang dianggap sebagai bahaya serius yang mengancam dunia pada masa mendatang, juga mengevaluasi protokol Kyoto. Hasil dari KTT ini menilai 3 mekanisme, yaitu CI, CDM, dan ET. Selain itu disepakati pula adanya The Bali Roadmap yang berisi gagasan untuk mengatasi masalah iklim. Yang terakhir adalah APP-CDC, yaitu merupakan kerjasama antara Australia, Kanada, India, Jepang, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
Enggak, naik. Dan yang ke-8 adalah APPCDC, merupakan kerjasama antara Australia, Kanada, India, Jepang, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Negara-negara yang terikat bekerja sama dengan mitra dari sektor swasta dengan tujuan untuk mempercepat pengembangan dan penggunaan bersih, teknologi yang lebih efisien, mengurangi polusi udara nasional, dan perubahan iklim, dengan cara mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Sekian Halo, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak dari pemanasan global. Tapi yang pertama adalah halo, selanjutnya aku di Pasar Yara. Ya, aman. Saya akan menjelaskan. Hai, Buat halo, aku pacar Jihun. proses alami yang membantu menjaga Pada 10 sampai 15 September 2012 di Mercure Conference Center. Oke, ulang lagi dari satu. Mercure Conference. Jadi efek rumah kaca ini merupakan proses alami yang membantu menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan suaranya lah yang bunyi. Pertama adalah mencarinya es di kutub. Mencarinya es di kutub ini dipengaruhi oleh suhu bumi yang meningkat karena Apa tadi gua? Oh, weteng kono iku. Aku mesti kapan selesai. Satu. Udah. Kapan nekan videonya? Aktivitas manusia. Pada 10 sampai 15 September 2012 di Mercure Conference. Nah, ini dikat ya. Oke, dari di Mercure.